Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Desain Roh Arts Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 8 Juni 2020, hari Senin, dini hari. Izinkan kami dari Desain Roh Arts Marlin Royan membunyikan firman-Nya Allah yang berjudul Perjalanan Malam atau Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17 dalam juz 15. Ada 111 ayat di dalamnya. Malam hari ini kami akan melanjutkan yang mana kemarin sudah sampai pada ayat 60. Dan insya Allah malam ini kita menginjak pada ayat ke-61. Surat Al-Isra. Ada kata Isra. Kita ingat Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan yang dahsyat dari Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun sebelum perjalanan, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril. Dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air suci Zam-Zam. Selanjutnya kembali dimasukkan ke dalam dadanya hati Nabi Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, menembus langit ke-7, dan sampailah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad akan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya agar menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun pembicaraan itu berulang-ulang karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar umatnya sholat 50 kali menghadap Allah dalam sehari semalam. Dan Nabi Muhammad turun lagi ke langit 765 untuk berbicara dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad agar naik lagi kepada Allah di Sidratul Muntaha untuk minta keringanan agar tidak 50 kali sholat dalam sehari semalam. Dan benar, Nabi Muhammad diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya hanya 5 kali menjalankan sholat menyembah Allah 5 kali dalam sehari semalam. Saat gini perjalanan dari Malang menuju Jakarta melalui darat insya Allah lebih kurang 16 jam. Namun kalau melalui udara hanya 1 jam dengan menaiki kendaraan ciptaan manusia hambanya Allah. Dari 16 jam bisa menjadi 1 jam perjalanan. Dan kalau Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik
menuju Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh dengan mengendarai hewannya Allah Buraq atau kilat yang berwarna putih. Sangatlah mudah bagi Allah untuk memperjalankan semalam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan naik menembus lantai 7, menembus langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Hanya semalam. Sangatlah mudah bagi Allah, sangatlah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an hayaqulalahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat ke-82 dari surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan jadilah perjalanan yang maha dahsyat Nabi Muhammad dari bumi menembus langit ketujuh dan sampai pada Sidratul Muntaha. Baiklah, kita segera menyimak suratnya Allah dalam Al-Quran, dalam surat ke-17 yang berbunyi Perjalanan Malam atau surat Al-Isra. Malam ini kita sudah menginjak dimulai dari ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Isra atau perjalanan malam. Ayat ke-61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Lanjut ayat 62. Iya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Lanjut ayat 63. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ayat 65 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka.
dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. Ayat 67 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersamamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Ayat 69 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Ayat ke-70 dari surat Al-Isra, surat ke-17 dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kamu angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ke-71 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ayat ke-72 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ayat ke-73. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Ayat 75 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ayat ke-76 dari surat perjalanan malam atau Al-Isra. Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah
karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, nescaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Ayat ke-77 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra, surat ke-17 di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Allah berkata dalam ayat ke-77, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat ke-79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Akan kami ulang ayat ke-79. Terjemahannya sebagai berikut. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat 80 dari surat Al-Isra atau Perjalanan Malam. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Lanjut ayat 81 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Lanjut ayat 82 dari surat Al-Isra atau Perjalanan Malam. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dari rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ayat 83 dari surat Perjalanan Malam. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, nescaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Lanjut ayat 85 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra dalam surat
ke-17 dari firman-Nya Allah dalam Al-Quran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril duduk di depan Nabi Muhammad yang hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Kita lanjutkan dengan ayat 85 dari surat Perjalanan Malam. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lanjut ayat 86 dari surat Perjalanan Malam. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela terhadap kami. Ayat 87. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ayat 89 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Ayat 91. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kisah untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Lanjut ayat 94 surat Perjalanan Malam atau Al-Isra. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Lanjut ayat 95. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat
yang berjalan-jalan dengan tenang. Niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat 97 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra. Surat ke-17 dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah, yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sementara tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Lanjut ayat 97. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ayat 98 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra, surat ke-17. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Ayat 99 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa, menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Ayat ke-100 dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra dalam surat ke-17. Firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang suci. Ayat ke-100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kami tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Ayat 101
Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Dia Musa menjawab, "Sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun." Ayat 103 dari surat Al-Isra atau Perjalanan Malam. Kemudian Fir'aun tidak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Ayat 104. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur." Ayat 105. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ayat 107. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Kami ulang ayat 106 dan 107. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Lanjut ayat 108 dalam surat Al-Isra atau Perjalanan Malam. Dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Ayat 108. Dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Ayat 109.
Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ayat 110 dari suratnya Allah yang berjudul Perjalanan Malam atau surat Al-Isra. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Ayat 111. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Akan kami ulang ayat 111 sebagai ayat terakhir dari surat Al-Isra atau Perjalanan Malam. Ayat ke-111, terjemahannya sebagai berikut. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu-sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam hamba-hamba-Mu yang yakin. Alhamdulillah, usai sudah dari Desin Ro'at Marlin Royan membunyikan firman-Nya Allah, yakni surat Al-Isra, surat ke-17 dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Al-Isra atau Perjalanan Malam. Izinkanlah kami dari Desin Ro'at Marlin Royan mengambil ayat maskot dari surat Al-Isra. Semua ayat bagus adanya dan maskot semuanya di ayat 1 sampai 111. Namun izinkanlah agar kami selalu ingat akan apa terjemahan dari surat Al-Isra untuk mengambil maskotnya dari 111 ayat itu. Kami akan mengambil 3 ayat di dalamnya sebagai maskot dari surat Perjalanan Malam atau Al-Isra, yakni ayat ke-61, 62, dan 63. Yang bunyinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya, iblis berkata,
Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Demikian ayat maskot yang kami ambil dari surat Al-Isra perjalanan malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saat ini di bulan Juni 2020, virus corona masih juga melanda dunia, termasuk Indonesia. Dan kita disarankan masih harus sering berada di rumah. Di rumah kita bersyukur ada teman yang selalu menemani, yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah tidur. Dan dia bisa bercerita suasana sekitar 1500 atau 2000 tahun yang lalu, dan bisa menghantar kita semua dalam situasi beribu tahun kemudian. Kita bersyukur Al-Quran bisa menemani kita di rumah. Sehari ada 1440 menit. Kita ambil 1 menit untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang selalu suka berlapar-lapar dalam hidupnya, selalu memakai tali ikatan yang ada batunya untuk mengurangi rasa lapar. Nabi Muhammad, Nabi besar, kenapa selalu harus berlapar-lapar? Apa yang tersirat yang dilakukan oleh Nabi kita? Karena dengan berlapar-lapar, roh kita akan selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Kita tengok desain roh art kita. Apakah sudah bagus desain roh ini? Kita titi hari demi hari agar roh kita kelak kala dipanggil Allah, kita sudah tidak menyesal. Ya Allah, hidupkan kembali aku ke dunia untuk memperbaiki diri, untuk bisa mengaji,
menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu yang dalam Al-Quran. Tentu tidak bisa, karena kita sudah berada di alam barzakh, kemudian melanjutkan perjalanan nanti kelak menunggu keputusan Allah. Kita masuk pintu neraka apa surga melalui padang mahsyar terlebih dahulu 50.000 tahun. Dan di sana ada Nabi Muhammad yang akan memberi minuman kepada umat-umatnya yang mengenali atau yang selalu bersolawat, yang mencintai kekasihnya Allah. Semoga kita semua kelak termasuk umatnya Muhammad yang bisa diberi air minum di dalam padang mahsyar yang sangat panas. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi esok hari dengan Desain Ro'at Smalin Royan. Semoga kita selalu sehat semuanya. Wahai saudaraku, bangsa Indonesia yang merdeka, selamat berbahagia menikmati hari demi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma jahilna walhumna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adarafan nahar waj'alhu lana hujata ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah.